Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, jadi kali ini kita berbicara tentang customers feedback importance to improve your business. Baik, materi ini dalam bahasa Inggris, tapi saya coba sampaikan dalam bahasa Indonesia saja ya. Jadi tanggapan customer seberapa penting untuk meningkatkan bisnis kita. Baik, boleh lanjut? Ada yang bilang katanya tak kenal maka tak sayang, tapi karena ini konteksnya adalah bisnis, jadi tak kenal maka tak ada yang beli. Jadi kita harus kenalan dulu. Baik, nama saya Dimas. Kurang lebih saya 10 tahun bekerja di logistics industri. Pengalaman saya mulai dari express courier, kemudian ada juga custom clearance. Custom clearance itu adalah pengurusan kepabeanan untuk impor dan ekspor. Kemudian ada juga freight forwarder, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, ada ocean freight, ada sea freight, seperti ada air freight. Kemudian beberapa tahun belakangan ini saya sedang berkecimpung di dunia fulfillment. Salah satu fun fact tentang saya bicara bahasa Rusia. Baik, boleh lanjut? Yes, kita mulai ke topik. Jadi feedback itu adalah tanggapan atau umpan balik gitu ya. Cuman saya akan menggunakan tanggapan karena kayaknya umpan balik itu agak sedikit kaku gitu ya. Jadi gimana sih cara kami sebagai pelaku usaha mendapatkan feedback? Ada 4. Salah satunya yang pertama adalah survei. Ini bisa berbentuk form, kemudian bisa melalui wawancara atau interview. Ini salah satu contohnya adalah melalui telepon. Oke, saya ulangin ya. Tadi yang pertama adalah survei, bisa berbentuk form. Yang kemudian berikutnya adalah wawancara berupa phone call atau telepon. Kemudian sosial media ini bisa melalui post atau komen dari pembelinya. Kemudian ada data analytics. Oke, yang pertama survei. Survei ini bisa berbentuk CSAT, Customer Satisfaction. Jadi ini lebih ke scoring kepuasan pelanggan. Kemudian ada NPS, Net Promoter Score, dan ada CES, Customer Effort Score. Ini memudahkan bagi pembeli-pembeli atau para customer kita untuk meninggalkan tanggapan seperti itu. Mungkin kalau yang CSAT ini teman-teman semua pernah lihat kalau di mall gitu ya, di toiletnya itu ada layar yang bisa kita pilih ketika kita keluar, apakah kamar mandi kami cukup bersih misalnya, atau mungkin contoh lainnya di minimart itu ada di screen kasirnya itu, di depan layar kasirnya itu yang kita bisa pilih apakah layanannya memuaskan seperti itu. Net Promoter Score ini lebih kepada scoring, jadi ada range-nya dari 0 sampai 10 gitu ya. Jadi seberapa puas sih dia dengan produk kita, dia bisa menggunakan juga dengan angka ini. Kemudian yang terakhir ini juga sering muncul biasanya di website, misalnya kita sudah menggunakan layanan tertentu, kemudian dia akan meningkatkan seberapa sulit sih menggunakan pembelian dari online seperti itu. Ini ada pros dan cons-nya. Jadi kalau pros-nya itu mudah, cepat, dan nggak repot gitu ya, less effort, tapi input yang akan kita dapatkan terbatas. Oke, boleh lanjut. Wawancara. Bisa berbentuk telepon, bisa juga focus group, bisa juga customer gathering. Kalau telepon ini biasanya setelah menggunakan layanan dari penjualnya, biasanya akan ada telepon yang menanyakan apakah tadi produknya sudah cukup bagus atau ada masukan lain seperti itu. Kemudian fokus grup ini sekarang sih sepertinya sudah tidak populer ya, tapi dulu sempat diterapkan. Jadi untuk beberapa pembeli terpilih itu biasanya diundang ke kantornya untuk melakukan fokus grup, dan biasanya nanti akan diberikan kompensasi, bisa berupa merchandise, bisa berupa produknya sendiri atau bentuk uang. Tapi ini sepertinya sudah tidak populer. Kemudian customer gathering. Biasanya pada saat customer gathering, selain dari ada acara khusus untuk top 10 pembeli misalnya atau top 20 pembelinya, biasanya mereka akan meminta feedback dari para pembeli-pembeli teratasnya ini, seperti itu. Ini juga sama, ada pro dan kontranya. Biasanya kalau melalui wawancara ini akan membutuhkan waktu yang lebih banyak, tapi inputnya akan sangat banyak juga, seperti itu, karena nanti akan muncul diskusi biasanya. Sifatnya lebih ke eh, tidak ke open ended question, tapi si pembelinya bisa bercerita banyak tentang produknya, tentang pengalaman dia menggunakan produk tersebut. Dan ini juga membutuhkan upaya yang lebih banyak. Sosial media.
Nah, sekarang ini memang sudah zamannya sosial media, jadi pembeli ini bisa meninggalkan tanggapan di sosial media tersebut. Bisa di let's say Instagram misalnya, atau di Facebook, atau di kalau misalnya dia juga punya YouTube channel mungkin, atau di TikTok seperti itu ya. Jadi mereka akan meninggalkan post di situ, bisa berupa review produk kita atau bisa juga berupa komen. Jadi ini sering terjadi sih ya di beberapa perusahaan yang menyediakan jasa biasanya itu. Jadi apapun yang dipost sama si penyedia jasa ini, biasanya komennya nanti suka ngaco gitu, suka nggak nyambung. Yang di komen malah, kiriman saya nggak nyampe-nyampe nih, nomornya sih sekian gitu. Atau misalnya ini produknya nggak bagus gitu. Kemudian ada juga video reviews. Nah, ini juga juga sekarang populer. Jadi biasanya ada yang bikin video unboxing misalnya gitu kan. Terus dia coba sendiri, langsung ada apa pengalaman dia menggunakan produk tersebut. Pro-nya adalah ini mudah dilakukan bagi para pembeli. Tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa menginput kita tidak bisa mengontrol inputnya, masukannya. Jadi tanggapannya ini terlalu luas, terlalu bebas, malah mungkin kalau dia beneran nggak suka dengan produknya, biasanya dia malah akan meninggalkan kata-kata yang kasar gitu ya. Jadi ini tidak bisa terkontrol. Data analytics, jadi ini sifatnya lebih sophisticated gitu ya, lebih canggih. Ini salah satu contoh di tempat saya sekarang bekerja. Jadi kita ini ada produk dashboard. Nah, ini di sini terkandung data-data kalau misalnya rekan-rekan jualan online itu bisa melihat di sini. Jadi barang mana yang slow moving, barang mana yang fast moving, artinya yang terjual paling banyak yang mana, yang nggak kejual-jual yang mana, seperti itu. Ini bisa dilihat. Nah, kalau ini sifatnya bisa diakses kapan saja, sama seperti sosial media, dan ini effortless. Jadi sebenarnya pelanggan pun nggak perlu meninggalkan review apa-apa, kita hanya melihat trennya saja. Artinya, oh ternyata barang yang laku terjual ini, barang yang nggak laku terjual kita harus analisa lagi nanti, apakah nggak terjualnya karena produknya mungkin nggak bagus misalnya, atau produknya ternyata iklannya kurang misalnya, seperti itu. Dan ini hanya bisa diterapkan lebih cocok ke penjualan online. Baik, lanjut lagi. Untungnya apa sih dengan kita melihat tanggapan-tanggapan para pembeli? Yang pertama, avoid repetitive issue. Jadi kita bisa menghindari terjadinya kesalahan yang berulang. Yang kedua, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan para pembeli. Yang ketiga, free promotion. Yang keempat adalah bisa membuat tindakan yang tepat sasaran. Oke, selanjutnya. Menghindari masalah yang berulang. Jadi sebenarnya dengan customer itu meninggalkan feedback, mereka itu sudah mengarahkan kita kepada masalah. Masalah apa yang mereka hadapi, yang mereka temui dari menggunakan jasa atau membeli produk kita. Sehingga kita bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh, kalau misalnya di komennya ternyata lebih banyak, ini pengirimannya lama nih, padahal produknya bagus gitu. Artinya kan ada sesuatu masalah yang harus kita selesaikan. Ya, salah satunya solusinya dengan mengganti partner pengirimannya. Kemudian misalnya ada yang bilang, ini barangnya penyok pas saya terima, artinya damage product, berarti packagingnya ada yang masalah. Kalau itu sudah banyak yang komen di situ, mereka menunjukkan kita loh, ini masalahnya yang harus diperbaiki, seperti itu. Jadi solusinya misalnya menggunakan kemasan yang lebih kuat, atau mungkin bubble wrap-nya di double, seperti itu. Kemudian misalnya ada juga yang bilang, ini saya udah beli, nunggunya lama, barangnya penyok, tapi pas saya coba juga nggak bisa katanya. Ini kan berarti kan sudah masalahnya sudah banyak yang ditunjukkan, dan di situ ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan sebetulnya kan. Misalnya melakukan quality control advance. Jadi sebelum dijual barangnya dicoba satu-satu, bisa nggak nih misalnya kabel charger gitu ya. Ini bisa nggak sih kalau kita coba gitu kan. Seperti itu. Oke, next. Membangun hubungan yang lebih baik. Oke, jadi dengan adanya feedback ini, sebenarnya kita ini lagi memperhatikan keluhan mereka, dan kalau kita bisa menyelesaikan, itu kan seolah-olah mereka suaranya didengar gitu. Jadi kita membuat supaya pelanggan kita ini punya channel gitu ya, punya wadah untuk menyampaikan pesannya, keluhannya atau sarannya, seperti itu. Nah, kalau ini dijalankan, harusnya akan lari ke arah customer loyalty. Jadi ada perbedaan antara customer retention dan customer loyalty.
Customer retention ini jadi customer ini berulang dia apa ya dibilangnya ya pelanggan setia gitu ya. Dia pelanggan setia dia selalu membeli dari produk kita setiap bulan. Tapi dia hanya membeli saja. Itu customer retention. Customer loyalty ini dia selain terus-menerus membeli produk kita, dia mendukung kita dengan menyuarakan kepuasan dia terhadap produk yang kita jual seperti itu. Jadi di sini akan muncul tidak hanya dia terus-menerus membeli, tapi dia juga akan mempromosikan, akan mendukung produk-produk kita seperti itu. Oke, next, baik. Free promotion. Jadi nggak ada yang lebih menarik dari kata gratis ya sebetulnya ya di sisi bisnis gitu. Nah, bagi pelaku usaha, kita bisa dapat promosi gratis sebetulnya. Dari mana? Dari feedback customer-customer kita. Mereka yang akan melakukan marketingnya untuk kita, dan itu secara gratis. Maksudnya seperti ini, ketika ada feedback yang positif di sosial media contohnya, dia akan bikin video misalnya, oh ternyata nih video produknya bagus seperti itu kan. Secara tidak langsung mereka melakukan micro marketing untuk produk-produk kita seperti itu, dan biasanya semua yang sudah dipost itu akan terus menerus ada di sosial media tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka sudah jadi loyal customer kita, dan di situ dia nanti akan membuat review-review baik misalnya dengan memberikan bintang 5 dan lain-lain di marketplace misalnya, dan itu dampaknya sangat besar terhadap pembeli-pembeli baru yang mau coba produk kita seperti itu. Oke. Membuat tindakan yang tepat. Jadi berdasarkan data kita bisa set marketing promo atau campaign. Contoh dari data analytics tadi, misalnya kita sudah lihat ada beberapa item, ada beberapa SKU produk-produk kita yang nggak laku-laku gitu ya, masuk ke slow moving products kategorinya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa kita buat diskon untuk produk-produk yang nggak laku-laku ini. Sudah ngendep barangnya lama, misalnya hampir setahun nih di gudang nggak laku-laku barangnya. Oke, kita bikin marketing campaign-nya. Nanti kita analisa lagi, apakah itu karena harganya, apakah itu karena memang orang nggak tahu produk tersebut gitu. Jadi kita bisa bikin produk awareness-nya, misalnya pasang ads lebih banyak. Kemudian ada limited special price. Ini maksudnya adalah kita membuat sebuah kebutuhan, membuat sebuah urgency bagi pelanggan kita untuk membeli barang. Contohnya apa? Contohnya kita set diskonnya hanya berlaku sampai besok, misalnya gitu. Jadi ada urgensinya. Kalau kita nggak bikin seperti itu, pasti dia akan berpikir, ah paling bulan depan juga masih ini, masih diskon gitu kan. Nah, jadi ada beberapa trik-trik marketing yang bisa dilakukan sesuai dengan data tadi. Atau mungkin saking nggak lakunya, kita bisa bikin buy one get one free, misalnya seperti itu. Jadi kembali lagi, tindakan yang tepat ini bisa dibuat berdasarkan analisa data tadi, seperti itu. Oke, next. Baik, ini di sisi kiri beberapa contoh tanggapan. Ya, ini mungkin semuanya sudah pernah lihat gitu. Karena ini pasti berseliweran di sosial media kita atau di website kita ketika kita membeli sesuatu gitu kan. Ini contohnya ada yang pakai scoring tadi, seberapa besar Anda akan merekomendasikan produk kita gitu ya. Terus kemudian nih ada lagi yang paling penting biasanya dalam pembelian di marketplace, rating produk ini bintangnya. Dia bisa menulis di situ review baik seperti itu kan, dan itu akan tinggal selamanya di marketplace tersebut kan, nggak akan ada yang hapus gitu, dan setiap pembeli baru mereka akan mencari itu sebagai referensi. Ada juga yang bentuknya berupa video biasanya, yang di sebelah kiri bawah itu ada yang menggunakan produknya gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya semuanya adalah marketing gratis untuk kita. Inilah tanggapan yang membawa benefit untuk bisnis kita seperti itu. Baik, ini ada sedikit contoh studi kasus tentang tanggapan. Oke, next. Baik, marketplace review. Jadi kalau rekan-rekan lihat gitu ya, mau beli misalnya either di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Apakah rekan-rekan akan membeli yang di kiri atau yang ada di kanan? Kalau saya sih pribadi pasti akan memilih yang di kanan gitu, karena yang di kiri bintangnya ada 2. Terus komplainnya pun masih sama gitu. Jadi ada barangnya lama dikirim. Terus komplain yang kedua, pengiriman lama. Artinya di sini dia tidak mengolah
feedback tersebut. Malah feedbacknya ini sifatnya robot. Malah disuruh dia untuk mempromosikan kepada teman-temannya, bagiin linknya. Masa iya kita membagikan link produk yang barangnya lama dikirim, warnanya nggak sesuai gitu kan? Ini ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Disinilah fungsi penting dari tanggapan ini gitu. Kalau misalnya dia let's say ganti vendor pengirimannya misalnya, pasti ini kan akan hilang komplain-komplain ini dan nanti akan beralih ke yang kanan. Jadi ada positif feedbacknya dari si pelanggan kita seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini kalau kita lihat-lihat produk, biasanya kan oh iya nih dia bintang 5, terus kemudian ulasannya bagus gitu kan. Dilengkapi dengan foto lagi, foto produknya langsung. Ini sudah jalan ke arah yang tepat untuk memanfaatkan fungsi feedback seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Ini studi kasus yang kedua. Jadi kalau rekan-rekan ingat dulu ketika Gojek pertama-tama muncul itu banyak privacy issue. Privacy issue-nya apa? Karena dulu nomor kita sebagai pengguna Gojek itu nggak disamarkan. Jadi si driver itu dulu banyak sekali kasus ya kalau saya lihat di online gitu kan banyak yang mengeluhkan katanya khususnya bagi pelanggan-pelanggan yang perempuan dia dapat apa WhatsApp yang melecehkan dari si drivernya seperti itu, ada yang ngajak kenalan, ada yang goda-godain gitu kan. Terus kemudian ada lagi dulu kalau misalnya kita kasih ratingnya jelek gitu ya, ratingnya 1, padahal karena memang drivernya itu ugal-ugalan misalnya. Itu si driver bisa marah-marah ke kita karena apa? Nomor kita nggak disamarkan dulu. Nah, kemudian muncullah improvement plan dari si Gojek ini. Karena apa? Karena dia melihat ada feedback-feedback tersebut bertebaran di online, di sosial media, seperti itu kan. Dia bikin improvement plan-nya dengan menyamarkan nomor telepon si pelanggan. Seperti itu. Dan akhirnya baru diimplementasi di 2020 awal. Seperti itu. Tapi ini kan sebuah bentuk eh, mendengar apa sih maunya pelanggan itu dia terapkan. Kebayang nggak kalau sampai sekarang Gojek masih belum menerapkan itu gitu. Masih masih banyak tuh pasti akan driver-driver yang apa nggak proper lah ya gitu ya. Chat ke si pelanggan-pelanggannya dan pasti dia akan ketinggalan dibandingkan kompetitornya. Baik. Kemudian lanjut lagi, ini adalah cycle ya, siklus feedback. Jadi yang pertama terjadi itu harus ada pengalaman, artinya pengalaman pembelian dari pelanggan kita terhadap produk yang kita jual. Kemudian dari situ nanti baru mereka akan memberikan tanggapan. Dia sudah membeli, oh semuanya akan direview sama dia. Apalagi di era seperti sekarang, online selling itu penjualan yang nomor 1 lah ya, karena mudah, nggak repot gitu kan. Nah, jadi di sini nanti dia akan meninggalkan feedback. Feedbacknya tadi bisa yang berupa negatif, bisa berupa positif. Kemudian siklus berikutnya adalah tindakan. Dari ulasan-ulasan yang negatif tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi gitu kan. Apa sih sumber masalahnya tadi? Misalnya kalau emang pengirimannya lama, oke, mari kita pikirkan lagi vendor pengiriman yang baru. Atau misalnya dari kemasannya tadi contohnya. Atau misalnya ada quality control advance-nya seperti itu. Baru akan diimplementasikan. Dan yang terakhir jangan lupa kita harus share hal tersebut sebagai tanggapan lagi dari kita sebagai penjual kepada pembeli-pembeli kita tadi. Hey, masalah Anda sudah kami selesaikan loh, seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa mereka didengar dan kita melakukan perbaikan terhadap keluhan-keluhannya dan nanti akan berulang lagi. Yang tadinya mungkin dia kalau misalnya kita nggak kasih respon, dia nggak akan beli lagi dari kita. Tapi karena dia sudah kita kasih umpan balik lagi bahwa masalahnya sudah kita selesaikan, ada kemungkinan 50-50% bahwa dia akan membeli lagi dari kita dan siklusnya akan berulang. Nanti dia akan melakukan pembelian lagi, ada experience-nya lagi di sana dan begitu seterusnya. Baik, eh, sekian materi dari saya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Moderator silahkan. Oke, terima kasih nih kepada Kak Dimas yang udah menyampaikan materi yang daging semua nih. Nah, dan tentunya ini berguna banget bagi kita yang berkecimpung di bidang bisnis. Jadi saya izin mention beberapa poin penting, salah satunya yaitu secara tidak langsung dengan adanya review ini akan menimbulkan potensi produk kita dipasarkan secara gratis oleh para konsumen yang telah mencoba produk yang kita tawarkan.
Nah, teman-teman langsung aja. Sesi selanjutnya itu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, langsung aja raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi Q&A akan berlangsung selama 15 menit. Dan silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini udah ada nih kayaknya Mas di. Oke, saya izin membacakan ya Kak Dimas. Ini ada di kolom chat. Dia bertanya, dari Rahman Zat. Kan Mas Dimas di fulfillment. Gimana caranya fulfillment bisa bantu improve bisnis para online seller? Oke, silakan Kak Dimas. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman pertanyaannya. Jadi fulfillment sendiri itu kan dia mengelola toko online ya. Jadi barangnya dititipkan di gudang kami, kemudian nanti seketika ada order di marketplace-nya gitu ya, itu kami yang akan proses packingnya sampai handover ke pihak kurir seperti itu. Mungkin kalau dari sisi membantu klien-klien kami dalam hal feedback ini ke arah yang tadi data analytics. Karena di data analytics itu tadi seperti yang saya sudah sempat mention, di sana itu ada beberapa data yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan. Memang sifatnya bukan tanggapan secara langsung dari pembeli gitu ya, tapi dari situ bisa ketahuan tadi data-data barang yang laku, barang yang nggak laku gitu, atau mungkin barang-barang yang rusak ketika datang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih kita bisa membantunya dalam hal analisa data. Gimana Mas Rahman, apakah sudah menjawab? Oke, udah nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Dimas, ada yang nanya. Maaf Bapak, saya ingin bertanya dan agak keluar topik. Jadi saya sekarang sedang magang menjadi operator iklan, akan tetapi iklannya itu untuk orang dewasa. Apakah sebaiknya saya lanjut untuk membangun portofolio saya atau bagaimana ya, Bapak? Oke, silakan Mas Baik, Dina. ini pertanyaan betul sih keluar topik ya. Jadi kalau saya tangkap sedang magang jadi operator iklan, tapi iklannya untuk orang dewasa. Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu ya, karena iklan sendiri kan sudah ada segmentasinya. Mungkin yang paling sensitif selain iklan untuk orang dewasa, misalnya produk-produk yang berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Contoh misalnya rokok atau produk alkohol misalnya. Tapi tidak ada yang salah dengan mengerjakan iklannya. Seperti itu sih. Karena apa? Karena iklan tersebut kan juga sudah punya segmentasinya dan memang sudah diatur ya sama pemerintah. Contoh misalnya produk-produk untuk tadi yang berbahaya untuk kesehatan itu nggak boleh tayang sebelum sampai jam 10 malam misalnya supaya target marketnya bukan anak kecil. Jadi secara secara apa namanya peraturan saya rasa tidak ada yang salah. Apalagi untuk portfolio ya, karena yang dilihat itu kan biasanya peran kita di dalam pembuatan iklan tersebut gitu, bukan tentang iklannya sendiri. Jadi saya rasa sih tidak ada masalah untuk dilanjut seperti itu. Oke, bagaimana Mas Aryo? Apakah sudah terjawab? Baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Denny Silaban. Halo Kak Dimas, kenalkan saya Denny Silaban dari Universitas Riau. Sebelumnya, terima kasih atas ilmunya, Kak. Untuk pertanyaan dari Denny adalah, dalam fase product awareness, strategi marketing seperti apa yang kita lakukan, dan harus sejauh apa agar produk kita dapat ke fase customer mempertimbangkan untuk dibeli. Wah, pertanyaannya ada dua nih, Kak Dimas. Gimana kalau mau jawab satu-satu atau sekaligus aja nih, Kak Dimas? Sekaligus boleh. Oke, sekaligus saja ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mengeksekusi feedback saat kita melakukan ekspansi produk untuk lebih lebar lagi ya, Kak? Terima kasih. Silakan, Kak Dimas. Baik, ini pertanyaannya Mas Denny sebelumnya makasih pertanyaannya. Ini lebih ke arah marketing ya kalau saya lihat ya. Jadi fase product awareness, strategi marketingnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Product awareness ini sebenarnya kembali lagi ke kita mau mengiklankannya di mana. Artinya gini kan ada sales channel itu ada banyak ya di zaman sekarang. Online sendiri pun sudah terbagi sangat banyak. Ada yang modelnya dari pop up misalnya dari web base-nya itu ada pop up iklan atau mungkin ada juga iklan yang tiba-tiba muncul di sosmed gitu. Nah, jadi kalau dari sisi product awareness, saya rasa
lebih kembali ke apa yang akan kita targetkan. Misalnya produk awareness-nya itu kita pengen nunjukin produknya, artinya harus dibanyakin foto-foto produk atau video produk yang bisa eye catching gitu ya ke calon-calon pembeli kita seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka arahnya lebih ke butuh detail tentang produknya, misal oke, let's say sepatu. Sepatu ini bisa fotonya mungkin kurang bagus, kita kasih foto yang bagus. Kalau misalnya fotonya sudah bagus, apalagi yang pengen kita tingkatkan dari situ, detail produknya. Misalnya kita mulai ke materialnya, oh bahan yang digunakannya misalnya ini awet, seperti itu. Mungkin arahnya ke sana ya. Terus kemudian tadi pertanyaan keduanya mengeksekusi feedback saat kita melakukan ekspansi produk. Oke, mengeksekusi feedback ini tadi kembali lagi harus dilakukan proses analisa atau identifikasi. Jadi semua tanggapan, saya yakin semua tanggapan itu penting gitu ya. Walaupun ada yang kadang ngasih tanggapan nggak terkait sama produk kita gitu kan, suka ada yang iseng. Oke, tapi tetap nanti kembali lagi ke data. Makanya sekarang itu data analisa data itu menjadi sesuatu yang mahal gitu ya. Nah, jadi kita lihat lagi dari data tadi persentasenya atas feedback-feedback tersebut tuh ke arah yang mana. Nah, di situ kita baru taruh fokusnya seperti itu. Jadi dari penyelesaian satu masalah itu sebenarnya sudah bisa dibilang cukup efektif kan seperti itu. Nah, nanti kembali lagi ke data lagi, apakah dari kita resolve satu masalah itu eh, membawa perkembangan yang lebih bagus ke bisnis kita gitu. Seperti itu sih, Mas Denny. Jadi bagaimana Mas Denny, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, Makasih. selanjutnya ini saya akan beralih ke yang present dulu nih, yaitu Kak Nadifatul Hidayah. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini suaranya terdengar dengan jelas atau gimana? Jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Dimas buat materinya hari ini. Pak, ini saya mau tanya untuk tadi udah dijelaskan antara perbedaan dari customer retention sama loyalty. Misalnya kita kayak beli tapi dalam jumlah yang banyak itu terus menerus tapi kita nggak ada dari pihak penjualnya itu nggak ngasih pertanyaan atau nggak ngasih review tentang produknya dan lain sebagainya, itu berarti masuknya tapi itu terus menerus dilakukan, itu termasuk customer retention atau customer loyalty ya Pak? Baik. Ya, terima kasih. Makasih. Baik, jadi kalau dia terus-menerus membeli dalam jumlah banyak tapi tidak meninggalkan review, menurut saya itu maksudnya customer retention. Karena customer retention dia hanya terus-terus membeli, tapi dia tidak meninggalkan review. Nah, apa yang bisa membuat dari si customer retention ini berubah ke customer loyalty? Kita yang akan harus aktif atau proaktif mengejar dia untuk memberikan review gitu. Ini reviewnya tuh sebenarnya apalagi kalau sudah deket ya, dia sudah pembeli setia gitu ya, sebenarnya kan akan lebih mudah. Mungkin bisa berupa video testimoni, itu akan lebih menarik lagi tuh untuk calon pembeli baru. Jadi dia akan melakukan testimoni, saya ini sudah beli loh berulang kali dan setiap kali saya beli jumlahnya besar gitu kan. Ini salah satu feedback yang bisa kita manfaatkan untuk jadi marketing terbaik kita seperti itu. Termasuk dengan kepuasan dia terhadap produk yang dia beli dari kita, sampai ada alasannya gitu. Kenapa sih kok saya beli terus-menerus produk ini padahal banyak kompetitor lain yang menjual barang serupa misalnya. Seperti itu. Jadi itu masuknya masih di customer retention, dan sebaiknya bisa dilakukan perbaikan dari kita. Kenapa ya kok dia nggak kasih feedback? Nah, disitulah kita harus proaktif minta feedback dari mereka. Seperti itu. Oh, oke oke. Oh, satu lagi Pak. Ini kan kapan hari itu ada teman saya yang bekerja di perusahaan di company, salah satu company di daerah Surabaya Sidoarjo situ. Nah, Hmm. dia itu mungkin dari pihak company-nya itu suruh nge-share review komen di Google Maps buat si company tersebut. Itu termasuk, itu kan maksudnya itu kan bukan
review testimoni yang jujur gitu loh, Pak. Itu kan dari Baik. kita belum pernah ke sana, tapi kita disuruh review di sosial media bahwa itu tempatnya itu mudah dijangkau, terus apa namanya, mudah ditemukan dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Makasih. Baik, ini kebetulan hal ini juga terjadi sama saya, cuman kalau di saya waktu itu pengalamannya adalah saya memang betul makan di lokasi itu ya misalnya gitu. Dan si waitressnya ini datang ke saya terus bilang kalau misalnya meninggalkan review nanti saya akan dikasih voucher gitu ya. Eh, saya rasa hal ini nggak ada yang salah sih. Cuman kalau misalnya seperti tadi itu kan lebih ke fake review ya. Jadi review bohong-bohongan gitu orang nggak pernah ke sana tapi disuruh meninggalkan review ke sana. Sebenarnya kembali lagi hal ini bisa dikontrol atau tidak. Kalau menurut saya bisa aja nanti orang ini malah membuat review yang buruk terhadap tempat itu karena tidak ada tuh sebenarnya pengalaman dia membeli di sana gitu kan. Saya rasa sih sebaiknya dihindari ya. Bagusnya itu memang kita melakukan review-review yang sejujurnya. Jadi memang yang bermanfaat untuk kita itu kan adalah review yang membawa perbaikan juga untuk kita gitu. Jadi nggak selalu bahwa feedback positif itu baik. Kalau feedback positif itu baik tapi bohong gitu ya. Saya rasa sih arahnya jadi tadi tidak bisa terkontrol. Tapi kalau misalnya feedback buruk itu juga sebenarnya bisa jadi hal baik. Kenapa? Karena kita bisa melakukan perbaikan gitu. Jadi sebisa mungkin sih diupayakan melakukan review jujur saja karena memang kita niatnya ingin memperbaiki masalah yang sebenarnya terjadi sama apa yang kita jual, apa yang kita jasa apa yang kita tawarkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Nadifatul. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan di kolom chat nih Kak Dimas. Halo Pak, izin bertanya, kalau kita membuat toko online, apakah harus membuat beberapa sosial medianya atau kita fokus dulu nih pada satu sosmed saja? Misal, kita bikin usaha snack. Jadi kita harus bikin toko online di Shopee. Lalu apakah kita juga perlu bikin Instagram, FB, dan lain-lainnya juga? Dan untuk awal-awal merintis bisnis. Baik, Kak Dimas. Oke. Terima kasih ini pertanyaan dari Mbak Dewi ya tadi ya. Kalau kita buat toko online harus sih kalau menurut saya ya, melihat dari klien-klien yang saya tangani yang penjualannya itu sudah bisa stabil dalam waktu 3 bulan pertama mulai toko online, itu mereka langsung membuat juga di saat mereka bikin produknya, mereka langsung membuat sosial medianya. Untuk apa? Karena meminta feedback itu adalah sesuatu yang priceless kalau menurut saya. Karena feedback-feedback tersebut tadi yang akan berjalan sebagai promosi gratis untuk kita. Apalagi ini masih belum banyak yang tahu produknya ya, seperti itu. Jadi brand awareness-nya masih sedikit. Mungkin kalau pertanyaannya haruskah memasang ads, nah itu baru berbeda lagi. Tapi kalau misalnya membuat sosial media, ya menurut saya itu salah satu yang penting. Apalagi di era sekarang dan produk kita bisa menjangkau kemana-mana dengan sosial media gitu. Malah yang beda pulau pun bisa jadi tahu produk kita hanya dengan kita membuat sosial media, kita rajin ngepost gitu ya, rutin bikin bikin konten harian lah, sehari misalnya bikin satu konten, nggak perlu panjang kan karena konten itu kan biasanya hanya lebih sedikit dari 1 menit gitu ya, hanya untuk mempromosikan produk kita. Nah kemudian nanti di situ pun bisa jadi wadah bagi pembeli untuk meninggalkan review seperti itu, meninggalkan feedback gitu sih. Walaupun di early stage yang masih merintis gitu. Oke, gimana nih Kak Dewi? Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ini pertanyaan lanjutan dari Kak Rahman. Dia bertanya, satu lagi pertanyaan lanjutan nih, Kak Dimas. Apakah hasil analitik data tersebut dari Loket akan secara aktif diberitahukan kepada kami, online seller, pengguna jasa Loket, atau seperti apa? Oke, Oh baik. silakan, Kak Dimas. Kalau terkait data analytics itu sebenarnya klien-klien kami itu nanti akan diberikan dashboard. Jadi punya akses sendiri ke dashboard yang tadi saya ada screenshotnya itu. Jadi bisa lihat langsung di situ sebenarnya. Makanya tadi saya bilang bisa diakses kapan saja. Oke, gimana Mas Rahman? Apakah telah terjawab?
Oke. Ini selanjutnya nih ada lagi Kak pertanyaan dari Hoirun Nisa Eka Pratiwi. Izin bertanya Pak, jika kita ingin memulai untuk berjualan online, hal apakah yang harus diperhatikan ketika kita melakukan promosi produk kepada pelanggan? Baik, silakan Kak Dimas. Baik, kalau di awal pembukaan toko, dalam promosi itu yang terpenting pertama adalah visual ya saya bilang. Visual itu artinya foto produknya sendiri harus menarik. Jadi bisa jadi ada sama-sama nih ya kalau ada contoh produk bawang goreng misalnya ini simple. Tapi yang satu nih foto produknya bagus-bagus ini kan bisa kita nanti analisa lagi apa sih artinya bagus. Mungkin dia bisa tahu detailnya dari foto itu kemasannya seperti apa. Kemudian ada kalau dibuka tutupnya dia ada foilnya lagi atau enggak misalnya. Terus kemudian seberapa penuh sih diisinya dan nah, itu kan semua bisa ketahuan dari foto gitu ya atau video. Nah, jadi yang pertama harus diperhatikan adalah visualnya seperti itu. Baru nanti berikutnya adalah ke detail yang biasanya ada di deskripsi dari produk tersebut. Nanti detailnya kan bisa menjelaskan tuh oh beratnya ternyata berapa gram, ini sudah BPOM atau sudah PIRT misalnya kan gitu. Nah, jadi pertama kita fokuskan dulu bahwa fotonya ini produknya ini secara visual tuh menarik seperti itu. Dan sekarang banyak kok sebenarnya layanan-layanan untuk foto-foto produk yang harganya juga murah gitu ya. Itu banyak sekali sekarang. Jadi karena mereka sudah punya setnya, mereka sudah punya background untuk fotonya daripada kita beli sendiri kan kita pakai jasa mereka yang murah untuk bikin itu dan itu biasanya bisa di request ya kita pengennya seperti ini apa ada oh saya pengen nunjukin dari keamanannya nih barangnya nih kekuatan toplesnya misalnya gitu. Nah hal-hal seperti itu yang pertama. Kemudian baru nanti berlanjut ke deskripsi kita harus jelas di situ supaya ekspektasi pelanggan ini sesuai sama apa yang kita jual seperti itu early stage-nya. Nah baru kita nanti kalau misalnya dirasa oh dari kita sudah posting-posting udah mengikankan sendiri gitu ya masih belum efektif, baru kita coba nanti pakai ads seperti itu. Mungkin itu sih semoga bisa menjawab. Oke, bagaimana Kak Hoirunisa? Apakah telah menjawab? Baik, terima kasih. Ya Kak Dimas, karena ada keterbatasan waktu, jadi ini ada pertanyaan dari Mas Dipa Syahid Anaga. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara kita mengelola feedback yang terlalu banyak supaya bisa ditindaklanjuti dengan baik? Terima kasih. Silakan, Kak. Baik. Ini kembali lagi ya ke tadi kita harus mengidentifikasi. Jadi memang harus kita review sih. Metodenya bebas ya. Bisa dibikin time frame misalnya. Misalnya produk kita selaku itu ya laris gitu ya. Bisa kita lihat di sehari ini ada berapa feedback yang masuk. Itu harus kita catat main main problemnya apa gitu ya. Masalah utamanya apa. Nah, ini yang sering dibilang dengan pain point. Jadi titik sakitnya itu di mana sih seperti itu. Nah, jadi bisa kita rekap misalnya harian nih setelah kita sudah tutup toko gitu ya. Kita bisa review lihat satu-satu dari feedback mereka, kemudian kita klasifikasi masalah yang paling banyak muncul seperti itu. Karena feedbacknya terlalu banyak kan. Jadi pasti nanti akan muncul pattern namanya pola supaya kita bisa lihat titik sakitnya di mana dan itu yang harus kita fokuskan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Baru nanti ke masalah kedua, masalah tersier dan berikutnya. Seperti itu, Mas Diva. Bagaimana Kak Dipa? Apakah telah terjawab? Nggak terasa nih, kita udah ada di penghujung acara.